Malam hari raya Dila, dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Malam hari raya, seperti inilah ayahmu pergi tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Ayah! Keesokannya hari raya, setelah sholat, mengampuni semua dosanya. Mengapa masih ingat lagi masalah Babi? Ingat, orang yang sudah didengar lagi kepada kita. Tapi Bu rasa dia masih ingat pada kita. Jalan kemana, Bu? Mengantarkan jahitan. Saya soalnya tak usah mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah ia soalnya tak usah lagi banting tulang sekarang? Iyalah Dila, nanti jika Sela sudah kawin, pekerjaannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya, Ibu mau mengatakan kan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai keluarga kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Ibu rasa Sela belum siap untuk bersuami, tapi dari pihak laki-laki terus mendesak ibu saja. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Uang, Dila. Maaf, Bu. Bukan maksud aku menjelaskan sendiri. Aku jadi mantan Bintan. Ya, Bintan yang penuh penderitaan ini. Ayahmu adalah seorang hartawan. Dia mempunyai tanah dan kekayaan dasar banyak. Mewah, waktu kami kawin dulu. Tapi bapak minuman kencang, banyak musuh karena tidak Dila. Aku tidak ingin terkena dua kali. Adikmu Sela seharusnya bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi, Bu, kalau bisa berdua-duanya, ada harta, ada budi. Mau dicari di mana, Dila? Adikmu Sela hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi penghasilanku pun habis pula. Semuanya karena ulah ayah. Hingga saya harus menderita pula. Sejak kecil, saya harus merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi, kita harus mengatasi masalah ini, Bu. Harus, ini kewajibanku sebagai kakaknya. Aku akan lebih keras lagi berusaha. Andai saja aku punya uang 1 juta saja. Buat perkawinan Sela, 500.000 saja cukup, Dila. Nanti jika Sela sudah, kau harus cepat menyusul. Tidak, Bu. Belum bisa aku memikirkan kawin sekarang. Sebelum ibu dan saudara-saudaraku ikut mengecap atas jerih payahku ini, Bu. Aku sudah merasa bahagia jika kau bahagia. Dan kata orang, bahagia itu akan turun pada anaknya. Malam hari raya, waktu ia pergi, tak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi Febri abad benar pulang hari ini, Bu. barangkali banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Katanya bulan depan ia akan naik gaji. Betul, Bu, itu. Febri memang pintar. Tapi kita tidak punya uang. Kita tidak bisa membelinya lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan berguna bagi masyarakat. Dila, siapa lelaki yang ibu lihat berbajai sepeda denganmu? Dia cuma teman sekerja, Bu. Tapi ibu rasa dia sangat cocok untukmu. Walaupun derajat kita beda. Tapi kalau kau suka, Bu, mungkin 10 tahun lagi kalau sudah beres. nanti jika saya sudah kawin, kau juga cepat nyusul. Kan kau lebih tua. Malam hari raya, waktu ia pergi, ku peluk kalian anak-anakku. Hilang ngakalku. Bu, buat apa menang gaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu, Mbak. Tidak. Agak lambat tadi nih, Mbak. Gimana tadi kamu buka puasa? Jalan lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan saya nanti. Oh ya, di mana dia, Bu? Mengantarkan jahitan. Oh ya, Mbak. Tadi pagi sih ya bertemu dengan orang tua yang mirip banget dengan saya.
waktu Pak Eko belanja ke sentral, tiba-tiba dia bertemu dengan orang tua yang kira-kiranya sih 60 tahunan. Dia kaget juga karena orang tua itu yang pernah dikenalnya. Dia katakan sih mirip banget dengan Raden Saleh, tapi kemudian ia menghilang begitu saja di kerumunan orang banyak. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Kurasa juga dia sudah meninggal atau keluar negeri. Sudah 20 tahun sejak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang sih mengatakan dia ada di Singapura. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Dan kata orang yang punya toko ya sangat besar. Dan kata orang juga hidupnya sangat mewah. Ya, tapi nantinya makan lumpur. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Dan sekarang tak ada yang tahu kabar tentang ayahmu. Apalagi setelah perasaan ini, di mana kita mencari kabarnya? Bagaimana rupa ayah sebenarnya sih, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tak seperti kau. Ayahmu sangat disekali banyak orang. Karena ia suka minjamkan uangnya ke sana kemari. Itulah. Selama hari raya ini, berapa hari kau libur, Pep? 2 hari, Mbak. Oh iya, tapi lupa. Ada makanan yang harus ditaruh di meja. Mbak Tito bertemu dengan orang itu kapan, Pep? Kemarin sore sih, Mbak, kira-kira jam setengah 7. Bagaimana pakaiannya? Katanya sih nggak begitu bagus lagi, pakainya sudah demam camping dan topiannya sudah hampir putih. Oh, begitu. Pak, kau masih ingat rupa ayah, Mbak? Ingat lagi aku. Seharusnya sih Mbak ingat, karena umur Mbak waktu itu sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat, walaupun masih sama-sama. Tak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksakan diriku untuk melupakannya. Pak Tirto sih banyak cari tanya tentang ayah. Makan dulu, Dila. Kata orang, ayahmu orang yang sangat baik hati. Mungkin dia berada di sini, di rumah ini, besok hari raya. Tentu dia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Sana seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berbuka puasa semuanya. Kami tadi menunggu kau, tapi lama benar. Duduklah. Apa yang kau lihat di luar sana? Waktu saya lewat di situ tadi, Mbak Dila, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Waktu saya lewat di situ tadi, ada orang tua di ujung jalan sana. Dari arah jembatan sana, melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Hah? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya tinggi, gagah. Coba sih kulihat. Siapa, Pep? Ada orang kelihatannya. Malam hari raya, waktu ia pergi, mungkin Aku, lupakan saja yang sudah berlalu itu. waktu kami masih muda, kami saling berbagi kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak kenangan yang tak bisa ibu lupakan. Nah, mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang. Tina, kau Tina. Saleh, enggak Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. Iya, 20 tahun panjang merubah wajahmu. Dan ini anak-anak kita semua. Ya, ini memang anak-anak kita semua. Mari duduk dan pandangi mereka. Apa aku boleh tutup Tina? Saja. Ayahmu pulang, nak. Ayah, Beri, kau sudah besar sekarang kan? Tapi dulu kau masih kecil sekali.
melihat dari jauh bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Kok cantik Sela, seperti ibu sendiri. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku pun tak tahu di mana aku harus memulai bicara. Anak-anak semua sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Ya, rupanya anak-anak juga dapat besar walaupun tidak dengan ayahnya. Anak-anak semua sudah menjadi orang yang pandai sekarang. Dia bekerja di perusahaan tenun. Dan Teddy, ia tak pernah tinggal kelas. Saat yang keluar, namanya yang pertama adalah Hujan. Dan Sela ini yang membantuku menjahit. Ah, Ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Tapi malam nasibnya, toko itu habis terbakar. Saham-saham yang aku beli merosot semua nilainya. Sementara aku sudah tua, keluargaku, anak dan istriku, kalian seperti mengharapkan kasihku. Tolong ambilkan air segelas untuk ayah, Dila. Hanya engkau yang tidak. Dila, ayahmu yang bicara itu nak. Sudah semestinya seorang ayah yang tak pernah bertemu dengan anaknya. Kalau Dila tak mau, engkaulah Sela. Tolong ambilkan air untuk ayah. Baik, ayah. Kapan kau punya seorang ayah? Dila! Kami tak punya seorang ayah, Bu. Kapan kau punya seorang ayah? Dila, apa katamu itu? Kami tak punya seorang ayah, kataku. Kalau kami punya seorang ayah, lalu apa gunanya kapan itulah selama ini? Tanpa aku berumur 8 tahun, aku dan ibu ambil saja ke dalam sungai untuk ibu cepat datang. Dan tanpa aku berumur 10 tahun, aku menjadi budak suruhan orang. Tapi Mbak, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak, Mbak? Kenapa, Mbak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah di pangkuan ibu, dingin dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua karena ulah ayahmu yang disalahkan. Maka jika kami punya seorang ayah, maka ayah itulah musuhnya sebesar-besarnya. Dila! Tapi Mbak Dila, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruk kelakuan dia tetap ayah kita, Mbak Dila. Jadi maksudmu, ini adalah kewajiban kita. Sudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, dan ia kembali lagi ke rumah ini, dan kita harus merawatnya. Enak betul. Dila, sampai hati kau bicara begitu di hadapan ayahmu. Ayah kandungmu nak. Ayah kandung, memang Dila dulu pernah punya ayah kandung, tapi ia sudah meninggal 20 tahun yang lalu, Bu. Dan Dila sekarang adalah yang dibentuknya oleh Dila sendiri. Aku mengaku, aku berdosa dulu itu. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini untuk menebus kesalahan dan menebus dosa-dosaku. Tapi benar katamu Dila, aku hanya seorang tua dan aku tidak seharusnya masuk ke sini. Baiklah, ayah akan pergi. Tapi ketahuilah Dila, bagaimana sedihnya rasa hatiku. Aku yang dulunya pernah dihormati, aku yang dulunya memiliki uang juta-juta banyaknya, sekarang kau sih sebagai pengemis ayah kandungmu. Baiklah, ayah akan pergi. Tidak, tunggu dulu ayah. Jika Mbak tidak mau menerima ayah, aku yang menerima ayah. Apapun yang terjadi. Aku pernah kau menerima pertolongan dari dia. Aku pernah menerima tamparan dan juga dari dia dulu. Dan dikeras, Mbak. Jangan kau bela dia. Ingat, siapa selain kau lupa. Aku telah berdekatan menjadi kandung suruhan. Kau yakini hati ibu, Mbak. Kau ikut-ikut pula bela dia. Jangan untuk aku juga berdendam menjadi ayah kandungmu selama ini. Baiklah, peliharalah jika dengan kalian cinta. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, maka aku hanya akan merusak kebahagiaan kalian. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Ayah, 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 ayah. Malam hari raya, dia datang dan kembali. Putri Bogor, ayolah,
bawah jembatan